Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dengan TNG News Hong Kong. Panel ahli pada hari Senin dengan suara bulat mengesampingkan hubungan langsung vaksinasi terhadap COVID-19 dengan kematian penerima vaksin berusia 55 tahun dan 2 penerima vaksin di bawah perawatan intensif. Profesor Ivan Hong, salah satu penyelenggara panel, mengatakan otopsi awal menunjukkan bahwa wanita yang divaksinasi mengalami robekan di aortanya yang menyebabkan stroke. Dia memiliki riwayat hipertensi dan hiperlipidemia. Dia menerima dosis coronavirus COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Cina Sinovac pada tanggal 6 Maret. Panel juga mengatakan vaksinasi tidak menyebabkan penyakit kritis pada pria berusia 80 tahun dengan riwayat diabetes dan seorang wanita diabetes berusia 72 tahun yang melewati suntikan insulin reguler setelah diinokulasi. Namun para ahli kesehatan masih menyelidiki kasus seorang pria berusia 71 tahun yang ditemukan telah pingsan di rumahnya pada 7 Maret, 4 hari setelah dia menerima suntikan di sebuah klinik swasta. Kemudian dia meninggal pada Senin pagi. Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa meskipun tidak ada masalah keamanan dengan suntikan Sinovac, berdasarkan data yang tersedia, orang harus mencari nasihat medis sebelum divaksinasi. Menurut informasi produk vaksin, pasien dengan penyakit kronis parah yang tidak terkontrol sebaiknya tidak menerima vaksin. Pasien dengan penyakit kronis yang parah harus menggunakan vaksin dengan hati-hati. Jika perlu, tunda vaksinasi setelah penilaian dokter. Pemerintah mengatakan pada hari Senin tanggal 8 Maret bahwa sekitar 1,3 juta orang dapat memesan janji untuk imunisasi terhadap COVID-19 karena mereka termasuk dalam daftar prioritas vaksin. Menteri Layanan Sipil Patrick Nip yang mengawasi program vaksinasi mengatakan 7 kelompok dapat memesan janji vaksinasi mereka paling lambat Selasa tanggal 9 Maret. Ketujuh kelompok tersebut adalah staf perusahaan makanan dan minuman, operator layanan angkutan umum, pekerjaan konstruksi terdaftar, staf manajemen properti, guru dan karyawan sekolah, staf pariwisata dan perjalanan, dan staf tempat yang diatur dalam tindakan anti-epidemi pemerintah. Salah satu dari 3 terdakwa, pembantu pekerja rumah tangga Filipina, Carmelita Nones, dalam kasus pencurian senilai 14,6 juta Hong Kong dolar di Pengadilan Timur akan mengakui bersalah pada bulan April nanti untuk semuanya kecuali salah satu dari 7 tuduhan penanganan barang curian yang diajukan terhadapnya. Hakim Daneten mengatakan Christina N. Alakna akan mengajukan pembelaannya pada sidang berikutnya pada April 12. Setelah menyetujui permintaan penundaan dari pengacara Oliver Davis, pengacara Nones dalam sidang tanggal 8 Maret. Kasus tersebut seharusnya telah dilakukan atau ditransfer pada tanggal 8 Maret ke Pengadilan Timur Pertama, di mana akan dijadwalkan untuk persidangan. Namun selama persidangan tidak disebutkan tentang komitmen tersebut. Alakna menghadapi 7 dakwaan menangani barang curian, sementara temannya Marie Grace Nunes, keponakan dari Carmelita, menghadapi 5 dakwaan. Dia ditangkap tahun lalu bersama dengan Marie Grace setelah catatan penggadaian menunjukkan dia telah menggadaikan beberapa perhiasan. Marina Jebiala, saudara perempuan Nunes, menghadapi 1 dakwaan menangani barang curian setelah tas berisi sekitar 40 perhiasan ditemukan di kamarnya. Pada tanggal 18 Januari, Davis mengatakan kepada Hakim David Chung bahwa pembicaraan sedang berlangsung di antara para pembela, penuntut umum, dan para korban. Eksekutif bisnis David Liang dan istrinya Ellen yang dapat mengarah pada penemuan lebih banyak perhiasan yang hilang. Pada saat yang sama, jaksa penuntut mengkonsolidasikan berbagai kasus pencurian terhadap Nones dengan tuntutan penanganan terhadap 3 terdakwa lainnya, sehingga mereka dapat disidangkan pada saat yang bersamaan, yang dibuat oleh Nones selama sidang sebelumnya pada tanggal 21 Desember bahwa dia akan mengakui bersalah atas semua dakwaan terhadapnya sebagai imbalan atas pencabutan dakwaan terhadap rekannya yang tertuduh. Baru setelah kejadian tersebut, pasangan yang dilaporkan menemukan brankas mereka telah dijarah dan lebih banyak lagi barang perhiasan dan emas batangan yang hilang.
TNC Mastercard akan kembali mengadakan sesi pup-up di Causeway Bay, Sentral, dan Mongkok pada hari Minggu. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki TNC Mastercard gratis, silakan Anda dapat mengunjungi titik aktivasi pup-up kami untuk pengaktifan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan di 39516268 atau Anda dapat mengunjungi kantor kami di lantai 20 Olympia Plaza, nomor 255 Kings Road, Port Resil, stasiun MTR Port Resil Exit B.